Gengs, buat beberapa orang, kurikulum vitae itu nggak cukup kalau misalkan 2-3 halaman doang. Dan kali ini kita mau bikin kurikulum vitae yang lebih dari 3-4 halaman. Dan kalau kita save PDF, ada bookmarknya juga. Jadi kalau misalkan nyarinya lebih gampang lagi. Caranya pun mudah, kita hanya bermodal Microsoft Word dan Microsoft PowerPoint untuk bikin kurikulum vitae yang menarik seperti ini. Oke, kita langsung bikin aja. Untuk idenya sendiri gue googling dengan keyword desain CV resume, dan kali ini gue pakai desain ini dari template Monster. Kita klik kanan, copy, masuk ke PowerPoint dan paste option picture. Kemudian kita kombinasikan dengan desain dari Dribbble yang ini, copy juga dan paste as picture di PowerPoint. Dan PowerPoint ini sebenarnya mau kita pakai hanya untuk membuat backgroundnya aja, geng. Nanti pengisiannya itu dilakukan di Microsoft Word. Oleh karena itu di bagian background ini kita hanya menampilkan item-item yang paling sering muncul dan yang paling sering jarang berubah, kayak kontak atau skill. Dan elemen lainnya kayak profil, kemudian education, kita akan input di Microsoft Word. Oke, kita bikin dulu backgroundnya. Dan kita atur ukuran slide, masuk ke desain, slide size, custom slide size, kemudian kita pilih portrait dan pilih kertas A4. Ukurannya kita sesuaikan sesuai dengan ukuran aslinya, biar nggak pakai skala, karena biasanya pakai skala, geng. Kemudian oke. Nah, biar gampang untuk desain, kita pilih layout yang blank aja, geng. Klik kanan layout blank. Baru deh kita mulai desain sesuai dengan apa yang kita inginkan. Pertama kita bikin untuk bagian pinggirnya, kita bikin kotak dulu. Dan shape-nya sesuai dengan desain yang mau kita adaptasi, gengs. Kita bikin shape-nya, kemudian kita putar dan taruh di posisi yang kita inginkan, geng. Seperti ini. Lanjut siapkan foto terbaik lo. Gue misalkan foto seadanya dulu ya. Kemudian background-nya kurang kece, gue hapus dulu background-nya dengan remove background. Untuk tutorial remove background sudah ada ya. Linknya bisa cek di deskripsi. Gue rapiin lagi. Dan untuk shape-nya kita copy 2 kali. Yang satunya untuk memangkas foto, yang satunya kita bikin untuk background. Kita send to back biar fotonya ada di depan. Kemudian kita kira-kira aja nih bagian area foto yang mau kita tampilin areanya sebesar apa. Misalkan seperti ini. Kemudian klik fotonya, klik shape-nya. Dan buat sobat gambar, pilih merge shape, intersect. Tutorialnya juga ada di deskripsi ya untuk merge shape seperti ini. Kemudian kita taruh lagi untuk backgroundnya, kita atur posisinya kembali. Gue mikir seperti ini, bagian pinggirnya gue pangkas dengan cara yang sama. Klik fotonya, klik shape-nya, merge shape, kemudian subtract. Kita mulai mewarnai shape-nya. Gue mau pakai tema warna gold dan juga warna hitam sesuai dengan warna baju, jadi nggak terlalu banyak warna, gengs. Biar ada gradasi, kita bikin gradasi. Oke, warna sebelakang kita sesuaikan dengan warna baju, misalkan yang ini dengan eyedrop ya, gengs. Namun biar dia itu lebih cerah dikit, gue naikkan di bagian color. Oke, kita naikkan lagi biar lebih terang. Dan shape-nya gue tambahin bayangan, tapi bayangannya kurang, gue masuk ke option. Gue naikkan lagi, misalkan transparansinya gue kurangi jadi lebih kelihatan seperti ini. Kemudian kita mulai bikin teksnya. Untuk namanya misalkan ya lorem ipsum deh ya, ngasal aja. Misalkan ini buat nama lo. Dan kita copy untuk bikin kolom-kolom yang lainnya, kayak kontak dan skill ya, yang memang elemen ini paling jarang berubah. Oke, kita atur tata letaknya dulu. Dan kita warnai dengan warna yang senada, yaitu warna gold. Kemudian biar kelihatan kita bikin bold. Atur hurufnya, gue biasa trebuset, terserah lo. Kemudian untuk bagian nama kita perbesar biar lebih menonjol. Biar ketiga teks ini rata kiri dengan sempurna, kita pilih arrange, kemudian align, pilih align left. Jadi nggak manual ya geser-gesernya. Kemudian kita atur lagi nih peletakannya. Dan kita bikin teksnya dulu untuk di bagian kontak. Misal hurufnya gue warnain putih dulu. Nah, untuk icon-iconnya pilih insert, kemudian simbol. Dan kita pilih webding, geng. Di sini misalkan alamat, kita pilih gambar rumah. Kemudian untuk email, kita cari gambar surat. Kemudian untuk nomor HP, kita cari icon yang mirip dengan HP. Contohnya yang ini.
Oke, baru kita mulai isi untuk detail alamat, email, dan nomor HP. Hurufnya kita kecilin aja ya. Oke, skill kita atur lagi dan kita copy aja, geng. Untuk yang detail kontak, untuk di skill, jadi ukurannya pun sama. Kita tulis skill-skill yang kita miliki, misalkan komputer basic skill ya. Ada Corel, ada yang lain, atau yang lainnya. Ini bebas sih, ini contoh aja. Kalau udah, kita mulai copy desain ini ke Microsoft Word. Kita blok, kemudian klik kanan, copy, masuk ke Microsoft Word, atur dulu kertasnya, contohnya di A4, dan masuk ke header dan footer dengan klik 2 kali di bagian atas, paste option, picture. Seperti ini, kemudian atur wrappingnya itu biar in front of the text. Cek dulu ukurannya, kalau sama, baru kita taruh di pojok. Biar pas, oke, atas dan bawah sudah sesuai ya. Biar gambarnya gak geser-geser, klik kanan gambarnya, size and position, kemudian di sini pilih di bagian position, move with tag-nya kita nonaktifkan, terus oke. Kemudian kita keluar di header. Kita atur marginnya biar sesuai dengan batas paling kiri. Jadi teksnya itu mulai setelah backgroundnya, gengs. Oke, kita mulai isikan untuk konten-kontennya ya, kayak seperti profile, education, works experience. Kalau misalkan kalau mau bikin buku, ada daftar buku, ada speaker kalau misalkan jadi narasumber, dan seminar yang pernah diikuti. Kemudian kita atur dulu nih, misalkan untuk teksnya kita bikin trebuset, warnanya itu warna gold, kita perbesar ukuran segini, dan kita pakai heading, geng. Klik kanan heading 1 dan pilih update to match selection. Heading ini akan kita pakai untuk setiap judul dari elemen-elemennya. Blok teksnya, kemudian klik heading, seperti itu seterusnya. Jadi semuanya jadi heading 1, atau mungkin bisa dikatakan dia itu kayak semacam subbab. Untuk profile kita bikin tabel 3 kolom, gengs. Dan kita perkecil untuk kolom yang di tengah, gengs. Atur lagi margin paling kanannya, kita sesuaikan. Nah, kita input dulu item-item yang kira-kira kita diperlukan untuk profile. Misalkan tempat tanggal lahir, kemudian nick, jenis kelamin, atau kita ganti yang lebih halus itu gender, agama, dan hobi. Kolom tengah hanya dipakai untuk titik 2 dan kita mulai input ya. Contohnya kalau hobinya ada beberapa nih. Dan kita aktifkan no border, jadi nggak ada garis lagi. Tebelin bagian kiri dan kita copy tabelnya agar kita pakai untuk education. Bedanya untuk education kita cuma pakai 2 kolom aja. Kita atur lebar kolomnya dan kita tulis di mana riwayat pendidikan kita. Contohnya di universitas, jurusannya apa, kemudian yang lain-lainnya. Umumnya untuk jenjang S1, S2, dan S3 ada beberapa yang menuliskan juga judul skripsinya di kurikulum vitae mereka. Contohnya seperti ini. Bagian kiri kita buat, warnanya kita samain, dan di work experience pun tabelnya sama dengan yang di bagian education. Kita atur dulu nama PT-nya, kemudian dia di divisi apa, nanti ada uraian pekerjaannya apa, jika memang lu pengen menjelaskannya. Biar cakep warnanya kita sesuaikan. Nah, misalkan ini kalau panjang nih, riwayatnya banyak bener. Nah, oke, kalau buku pun hampir sama, geng. Misalkan kamu menulis buku, kita bikin aja di sini. Misalkan pakai angka 1, 2, 3, tapi pakai versi tabel yang 2 kolom aja. Kita copy aja dari versi yang sebelumnya di bagian education. Dan juga untuk speakers. Misalkan pernah menjadi narasumber di bagian mana aja nih, kita tulis aja dulu. Misalkan ada di nama acaranya apa, kemudian judul paparan yang kalian sampaikan itu apa, dan seperti itu seterusnya. Termasuk seminar, kalau memang kalian ingin menceritakan seminar yang pernah kalian ikuti, kalian bisa bikin kolom yang sama. Cukup tabel 2 kolom dan bagian nama seminarnya kita warnain dengan gold. Dan hasil sementaranya kayak gini. Gimana? Karena ada beberapa halaman, kita bikin nomor halamannya, geng. Masuk dulu ke bagian footer dengan klik 2 kali bagian bawah halaman, kemudian rata kanan, insert, page number, current position, dan pilih plain. Karena posisinya udah di sebelah kanan. Oke, contohnya seperti ini. Kemudian atur hurufnya. Misalkan warnanya ini. Hurufnya trebuset. Dan kita bikin kayak dari berapa halaman. Nah, untuk berapa halamannya kita pakai fill aja biar nggak update otomatis kalau misalkan halamannya itu nambah. Bagian fill kita pilih number page dan angkanya 1, 2, 3 pilih oke.
Untuk membedakan, warnanya kita bedakan jadi hitam. Kita close. Dan seperti ini hasilnya. Alternatif berikutnya kalau misalkan nama dan gelarnya cukup panjang, geng. Kurang kalau sebelah kiri. Ini desain alternatifnya, geng. Kita bikin, dia itu namanya ada di bagian atas. Kita bikin kotak tambahan dan kita tuliskan bagian namanya. Dan ini akan kita jadikan background, caranya sama, copy tapi pastenya di Microsoft PowerPoint dulu, geng, kayak gini. Kemudian copy, paste option picture di bagian header dan footernya, gengs. Kayak yang sama, pilih wrappingnya itu biar in front of the text. Dan kita close. Bagian atasnya kita sesuaikan marginnya, kita tarik biar nggak ada teks yang tertutup. Dan untuk updatingnya pun sangat mudah, geng. Lu cukup tambahkan baris bagian atasnya, misalkan dengan menu ini, layout, insert above, kemudian informasi tambahan yang mau diupdate. Contohnya kayak gini, riwayat pekerjaannya nambah lagi nih. Misalkan buku yang ditulis pun nambah lagi, atau misalkan bagian seminar lu ikut tambahan lagi, layout, insert above, lu ketik yang terbaru. Gue biasanya ngurutin sesuai dengan yang paling baru dahulu, karena biar orang itu lebih ngeh, oh ini nih yang paling update nih. Karena orang cenderung baca yang paling atas dulu dibandingkan yang paling terakhir. Sedangkan kalau misalkan ada updatean di bagian background, kita masuk lagi ke PowerPoint-nya. Jadi Microsoft PowerPoint-nya jangan lu buang dulu. Kita tambahkan informasi tambahan, misalkan ada tambahan basic skill, contoh Photoshop, atau misalkan tambahan lainnya adalah Adobe Illustrator dan yang lainnya. Dan kita blok lagi semuanya, klik kanan, paste option masih di Microsoft PowerPoint, kemudian kita copy lagi hasil paste yang tadi. Baru kita masuk ke Microsoft Word, masuk di gambar, klik kanan, change picture, pilih from clipboard. Kita ubah gambarnya dari paste yang di clipboard dan kita cek. Dan sudah update ya, gengs. Oke, kita close. Dan kita lanjutkan penyimpanan, simpan dalam bentuk Word dan simpan juga dalam bentuk PDF, geng. Save as tipe PDF. Kemudian pilih option, aktifkan create bookmark using heading. Dan oke, di tool kita pilih compress picture, pastikan dia itu high fidelity biar resolusi gambarnya itu tetap bagus. Dan ini dia, geng, hasilnya. Cakep kan? Bermodal Microsoft PowerPoint dan Microsoft Word, kita sudah bikin kurikulum vitae yang long version. Ditambah lagi kalau misalkan kamu aktifin di bagian bookmark ini, lu bakal lihat ada bookmark-bookmark yang biar kita itu lebih gampang, geng, untuk menuju halaman yang mau kita inginkan. Oke, sekian tutorial dari saya. Kalau bermanfaat jangan lupa dipraktekkan dan jangan lupa subscribe, like, dan komen agar gue tahu tutorial-tutorial apa yang kalian butuhkan lagi. See you, sampai jumpa di next tutorial.